oleh Pak Edi Ardian. Kepada Pak Edi Ardian, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Feni untuk opening ceremony-nya yang membuat suasana hari ini bisa jadi lebih bersemangat ya. Baik, ini memang sepertinya kita juga masih mengalami beberapa kendala utama di jaringan ya. Jadi mewakili panitia kami mengaturkan permohonan maaf dan bermohon kesabaran dari Bapak Ibu peserta webinar nasional ini. Mudah-mudahan kondisi jaringan kita bisa segera stabil sehingga teman-teman ataupun juga para peserta, adik Ananda dan juga seluruh pokoknya sudah hadir di ruang virtual ini bisa mengikuti seluruh kegiatan dengan dengan lebih fokus begitu ya. Baik, saya Edi Ardian akan mengawal diskusi ataupun webinar kita hari ini. Dan webinar ini boleh jadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena untuk IGS atau Islamic Global School Balikpapan sendiri sudah berhasil melakukan sebuah proyek begitu ya, proyek budidaya lele dan kangkung dalam ember ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyimak ataupun mengikuti pemaparan dari para pemateri yang sudah hadir dan saat ini memang IGS juga tidak tanggung-tanggung langsung menghadirkan pencetus budidaya lele dan kangkung dalam ember. Ada Pak Juli yang nanti akan bergabung bersama kita menyampaikan pemaparannya berkaitan dengan topik yang kita bahas di hari ini yaitu strategi kegiatan produktif di masa pandemi terutama mengenai bule gambar gitu ya. Nah, selain Pak Juli nanti akan bergabung juga bersama kita akan ada teman-teman dari SMP IGS yang juga akan memaparkan bagaimana proses ataupun proyek kegiatan bule gambar yang sudah berlangsung di Islamic Global School Balikpapan. Dan terakhir juga ini yang paling utama nih ya untuk teman-teman rekan-rekan seprofesi begitu ya, bagaimana kita bisa membuat strategi kegiatan produktif di masa pandemi. Nanti ada Ibu Wilda selaku Direktur IGS yang akan langsung memaparkan bagaimana strategi itu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adik-adik yang sudah bergabung bersama saya, mudah-mudahan hari ini atau saat ini sudah bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Dan tentu saja di webinar ini sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Miss Feni bahwa ada hampir 800-an lebih ya sebetulnya yang terdaftar atau terregister di panitia, namun memang karena masih ada beberapa dalam proses admit atau persetujuan sehingga masih akan terus bergabung dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa bergabung bersama kita. Tapi kalau karena masih ada kendala ya atau di antara Bapak Ibu teman-teman terkendala untuk mendengar ataupun menyimak di ruang virtual ini di town hall meeting ini, silahkan nanti bisa meluncur saja ke YouTube ya dengan keyword Islamic Global School Balikpapan. Kita live juga di sana meskipun agak sedikit delay tapi insya Allah bisa lebih lancar ya. Baiklah untuk semuanya saya sapa dengan salam paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar Nasional Strategi Kegiatan Produktif di Masa Pandemi hari ini dipersembahkan secara khusus oleh SMP Islamic Global School Balikpapan dan ini menjadi satu kontribusi yang nyata bagi semuanya, tidak hanya bagi para pengajar ya sesama guru ataupun juga orang tua, namun bagi siapapun yang memiliki kepedulian dan mempunyai keinginan untuk bisa membuat hal-hal yang produktif di masa pandemi hari ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Dan di webinar ini kita akan menghadirkan semua narasumber ataupun juga pemateri yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing ya, dan yang sangat luar biasanya dan sangat spesialnya adalah di webinar ini IGS menghadirkan langsung Bapak Juli. Beliau adalah seorang
dosen sebetulnya, ya seorang pendidik juga yang saat ini sedang menamatkan S3-nya di Lampung, ya dari Lampung beliau mendunia begitu ya dengan Budik Dambernya, dan tentu saja di webinar ini beliau akan sharing kepada kita berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari berkaitan dengan budidaya lele dan kangkung dalam ember, ataupun juga nanti dari inspirasi ini bisa dikembangkan menjadi hal-hal lainnya yang juga sangat penting bagi Bapak Ibu di sekolah masing-masing ataupun di lingkungan kita masing-masing ya. Baik, mudah-mudahan Pak Juli sudah bersama dengan kita ya. Jangan lupa nanti para peserta juga bisa mengajukan pertanyaannya, namun nanti akan kita sampaikan kodenya ya. Bapak Juli Nursandi SPI MSI adalah nama lengkap beliau, kelahiran Karangendah 2 Juli 1977. Jadi beliau saat ini adalah dosen Politeknik Negeri Lampung, founder Budik Damber Indonesia, dan juga beliau adalah penggiat media sosial baik di YouTube, Instagram, dan juga platform yang lainnya ya. Beliau saat ini juga menjadi salah seorang desainer media budidaya dan juga aquaponik. Menamatkan S1-nya di Universitas Riau, S2 di IPB Bogor, dan saat ini sedang mengejar ataupun menyelesaikan S3 di Universitas Lampung. Banyak sekali pengalaman beliau ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, peserta webinar nasional strategi kegiatan produktif di masa pandemi. Beliau banyak sekali pengalaman dalam hal membuat budidaya lele dan juga kangkung ini bisa berhasil, dan bagaimana inspirasi nanti akan kita pelajari bersama ya. Mulai dari budidaya ikan dalam ember, kemudian ada kulkas hidup ya, sistem budaya ikan dengan aquaponik, dan macam-macam lagi pengalaman beliau termasuk urban farming integrated system. Ya, ini juga sesuatu hal yang sangat menarik yang nanti kita bisa pelajari, kita bisa petik hikmah terbaik dari pengalaman beliau ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menyapa Pak Juli. Assalamualaikum Pak Juli. Ya, Pak Juli, Assalamualaikum. Ya. Pak Juli sudah bisa bergabung bersama kita? Halo. Baik. Waalaikumsalam. Kita masih menanti kehadiran Pak Juli. Sebenarnya tadi saya sudah melihat ya, sudah melihat wajahnya, dan memang di beberapa pekan sebelumnya kita sudah bersama-sama di Ngobras, program ngobrol santai seputar dunia pendidikan yang hadir bersama kami juga di radio, di Smart FM ya, di setiap hari Kamis ya. Nah, Pak Juli sudah banyak sebetulnya memberikan berbagai macam gambaran berkaitan dengan Budik Damber itu seperti apa dan bagaimana manfaatnya untuk anak-anak kita di masa pandemi ini, karena memang situasinya membuat semuanya harus dilakukan secara daring atau secara online begitu ya. Tapi ternyata IGS itu bisa menjadi salah satu proyek yang sangat Anda tiru di masa yang sangat sulit ini. Ternyata anak-anak tetap bisa kreatif, produktif, dan mereka tetap bisa mendapatkan pengajaran dan juga pembelajaran berkaitan dengan proyek yang kalau di IGS menjadi Boleh Kamber ya. Pak Juli sudah bisa bergabung? Halo Pak Juli. Pak Juli. Nah, ini dia Pak Juli. Halo Pak Juli, Pak bisa... Edi. Iya, Pak Juli masih agak putus-putus suaranya ya? Iya Pak, halo. Apakah suara saya terdengar Pak? Iya, oke, baiklah. Ini memang agak sedikit... Halo? Kita agak sedikit mengalami sedikit kendala lah ya untuk bisa mendengar suara Pak Juli. Tapi mudah-mudahan di platform digital kita bisa mudah-mudahan bisa menyimak bisa suara beliau dengan lebih dan jelas. Terdengar. Pak Juli, monggo dipersilakan untuk bisa menyampaikan materi yang berkaitan dengan budidaya lele dan kangkung di dalam ember ini, yang juga menjadi salah satu proyek yang paling bisa boleh saya katakan menjadi masterpiece lah, sebuah karya besar dari seorang Juli,
seorang Pak Juli begitu ya di dunia pendidikan kita, dan tentunya ini bisa dinikmati juga oleh masyarakat umum. Pak Juli, monggo dipersilakan. Ya, baik Pak Edi. Saya sekarang dibantu dengan 2 perangkat. Saya lihat di perangkat Zoom saya, tidak suaranya muncul, tapi gambarnya muncul, tapi suara Pak Edi tidak terdengar. Tetapi saya juga langsung melihat YouTube juga. Jadi saya pakai 2 perangkat, mudah-mudahan tetap bisa tertangkap di Balikpapan dan semua teman-teman seluruh Indonesia. Ya, untuk supaya lebih efektif, sepertinya saya langsung menuju ember saja ya Pak Edi, supaya memang teman-teman bisa memahami di rumah dan bisa niru di lokasi masing-masing. Baik, tadinya saya menyiapkan PowerPoint untuk ditayangkan, tetapi untuk kasus seperti ini Ya, silakan, sepertinya Pak. kita Saya langsung Bapak dilakukan di YouTube saja juga Pak ini. Edi, dan mohon maaf untuk teman-teman seluruh Indonesia. Ya. Jadi walaupun delay, saya tidak bisa mendengar suara Pak Edi. Mudah-mudahan gambar dan suara saya tertangkap di kamera dan bisa tersebar ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, terima kasih atas kepercayaannya dari Islamic Global School sudah mempercayakan budidaya ikan di dalam ember menjadi salah satu proyek untuk dilakukan di SMP. Nah, teman-teman, kita akan sedikit keliling sembari bercerita asal mula gambar gitu ya. Jadi budidaya ikan di dalam ember atau bahasa IGS-nya bulik gamber gitu ya. Kalau bahasa kami itu budik gamber. Itu awalnya idenya itu muncul di tahun 2015. Ya, kenapa muncul budidaya ikan di dalam ember? Karena teman-teman, kita tidak bisa berharap pada tanah yang luas lagi sekarang. Lahan yang luas lagi tidak bisa kita harapkan di masa-masa ke depan. Karena penduduk terus bertambah, kemudian lahan pasti akan semakin sedikit, dan tentu saja lahan untuk perikanan, lahan untuk pertanian juga akan semakin sempit, semakin tidak bisa kita harapkan untuk bisa menghasilkan. Nah, di tahun 2015 kita terinspirasi dari tanaman buah di dalam pot, disingkat tabula pot, yaitu sistem penanaman tanaman di dalam pot. Kita bisa menanam pohon-pohon yang berbuah atau tanaman yang berbuah, dan itu punya kelebihan karena bisa dipindah-pindahkan, bisa ditaruh di atas atap, bisa ditaruh di lahan yang sempit, dan tetap bisa menghasilkan buah gitu ya. Nah, dari tahun tersebut kita berpikir sepertinya kita perlu mengembangkan model untuk budidaya ikan juga, tetapi di lahan yang sempit, tetapi dengan wadah yang kecil, supaya bisa dipindah-pindahkan, supaya memang rumah-rumah yang tidak punya lahan yang luas tetap bisa untuk menghasilkan ikan dan menghasilkan sayuran. Jadi kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, ini embernya, ini 80 liter Bapak Ibu yang kita pakai. Diameternya dari ujung kiri sampai ujung kanan itu hanya 50 cm. Dengan tinggi kurang lebih 80 cm tingginya. Nah, Bapak Ibu, untuk ember
itu tidak harus dengan Hmm. volume 80 liter, tetapi Bapak Ibu tetap bisa melakukan dengan ember yang 20 liter juga bisa. Dengan volume yang lebih besar juga bisa. Jadi budidaya ikan di dalam ember sebenarnya adalah prototipe, pola atau cara yang bisa diadopsi untuk volume yang lebih kecil, apalagi untuk volume yang lebih besar. Intinya adalah menggabungkan antara budidaya ikan di dalam airnya, di dalam embernya, dengan budidaya tanaman di atasnya. Nah, Bapak Ibu, awalnya memang budidaya ikan di dalam ember itu hanya budidaya ikan lele dan di atasnya kangkung, seperti yang terlihat di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, kita sudah mengembangkan lebih banyak variasi ikan dan lebih banyak variasi tanaman di atasnya. Nah, nanti di sesi berikutnya, adik-adik SMP IGS akan menjelaskan pengalamannya, cara juga untuk membuat model yang seperti ini. Nah, kita hanya berkeliling supaya memang teman-teman bisa berpikir lebih jauh untuk mengembangkan model-model yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita serok ikannya ya Bapak Ibu. Yang ini ikannya bukan ikan lele, Pak. Ya. Lari-lari. Kalau ikan gabus agak susah ditangkap. Mana ya? Ini isinya ikan gabus, Pak. Mohon bersabar, teman-teman. Ikannya nabrak-nabrak di dasar, tapi nggak bisa saya tangkap. Diambil. Jadi dalamnya ini ikan gabus, teman-teman. Di dalam ember ini bisa dimasukkan untuk ukuran yang 5-7 cm. Itu bisa 30-50 ekor. Tetapi untuk ikan yang lebih besar, teman-teman nanti bisa kurangin ikannya. Kalau ukuran kecil, ukuran sejempol itu masih sulit ditangkap. Kita lihat yang ukuran lebih besar, teman-teman. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa budidaya ikan di dalam ember itu bisa dilakukan dengan budidaya ikan di dalam ember itu bisa membudidayakan ikan dari kecil. Jadi di ember sana tadi itu tidak bisa saya tunjukkan ke teman-teman, itu ukurannya kecil. Ikannya itu sekitar 30-an ekor, ukurannya sejempol ke atas. Nah, yang ini yang ikan yang dari kecil bisa dibesarkan. Kemudian ketika kita juga punya induk, ini indukan ya, sudah indukan atau ikan yang sudah besar, bisa kita juga simpan di dalam ember. Nah, ketika kita memelihara ikan yang langsung ukuran besar, baik ikan gabus, ikan patin, ikan lele, ataupun ikan gurame, itu namanya kulkas hidup. Karena ketika kita simpan ikan yang sudah besar, pakai dansa pasti ada sinyal. Itu tidak perlu butuh waktu yang lama untuk memasaknya atau kita ambil untuk dipanen. Itu yang kita namakan kulkas hidup. Ya. Jadi di dalamnya ini kalau ukurannya 100 gram, 120 gram sampai 200 gram bisa dimasukkan 5 atau 6 ekor. Ya. Itu ikan lele, Bapak Ibu. Tanamannya atas masih kangkung. Nah, untuk di sebelah sini, di sebelah ikan gabus yang kecil, yang ini ikan gabus, tadi nggak bisa kita tangkap, yang ukuran kecil, yang ini ikan lele ukuran besar, dengan penanaman tetap kangkung gitu ya, penanamannya tetap kangkung. Nah, kalau dilihat di sebelah sini, Bapak Ibu,
Jadi budidaya ikan di dalam ember awalnya itu hanya pelihara lele, tetapi sekarang pilihannya itu bisa gabus, Ya. patin, tepat, betok, gurame, dan ikan hias. Nah, bisa di-search di sini. Ya. Ya. Yang terlihat, mudah-mudahan terlihat di kamera, Bapak Ya. ini adalah ikan gepi gitu ya. Ikan gepi dengan berbagai macam varian jenisnya. Ada yang berwarna hijau, kuning, dan lain-lain. Nah, ikan gepi ini, adik-adik IGS, ikan gepi itu pemeliharaannya mudah. Pemeliharaannya mudah, tetapi pemeliharaan mudah dan tidak butuh perawatan yang rumit. Adik-adik pasti bisa langsung budidaya ikan lele, tapi ikan gepi di dalam ember ini. Dari pengalaman kami, dari ikan gepi ini selama 1,5 bulan untuk indukan yang sudah besar, kita ambil 1,5 bulan, itu nanti bisa menghasilkan kurang lebih 20 sampai 30 ekor anakannya. Setelah itu nanti setelah memijah kedua atau beranak yang kedua itu bisa 30 sampai 50 ekor gitu ya. Nah, kalau kita lihat ikan gepi ini kita padukan dengan padi. Ya. Ini adalah sistem penanaman yang kedua yang kita lakukan. Jadi kami menguji coba padi ini sebenarnya ingin menjawab apakah memang padi bisa dipadukan dengan kolam yang besar gitu ya. Dalam percobaannya ini kita memang melihat di kolam yang kecil atau di ember. Dan dari percobaan kami yang pertama memang kita bisa memadukan antara padi dengan ikannya bisa ikan lele. Sekarang kita uji coba dengan ikan gepi. Namun ketika memang adik-adik juga ingin mencoba, karena ikan gepi atau ikan-ikan hias yang kecil ini memang kotorannya sedikit, maka adik-adik memang harus menambah pupuk di tanahnya gitu ya, di tanahnya. Karena memang tidak bisa mengharapkan dari kotoran. Pak Juli. Adik-adik dan teman-teman seluruh Indonesia, sebenarnya aquaponik yang sedang kita bicarakan ini adalah pola penanaman ikan dipadukan dengan tanaman. Aquaponik itu tidak menggunakan tanah sebenarnya. Tetapi memang modifikasi dengan penambahan tanah itu kita lakukan. Halo Pak Edi, di suara Zoom itu tidak terdengar, jadi saya dibantu dengan Zoom, dibantu dengan YouTube. Di YouTube terdengar, tapi di Zoom saya nggak mendengar Pak Edi. Baiklah. Jadi silakan dilanjut saja. Karena itu delay panjang itu Pak. Ya, dilanjut. Gimana Pak Edi? Ada yang perlu? Iya, tadi saya mau tanya itu antara tanaman yang yang kangkung dengan padi itu mediumnya samakah atau ada perbedaan itu Pak Juli? Baik, ya. Jadi kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf. Halo Bapak Ibu bisa mematikan dulu. Mohon bisa dimatikan, di-unmute. Oke. Silakan Pak Juli. Baik. Oke. Di YouTube baru terdengar pertanyaan dari Pak Edi, langsung saya jawab. Jadi untuk penanaman kangkung, teman-teman, itu medianya cukup pakai arang. Kemudian hanya untuk arang saja, mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan dengan praktek adik-adik di IGS gitu ya. Ini cukup pakai arang untuk kangkung, tetapi untuk padi, untuk sawi, untuk timun, untuk seluruh tanaman, itu teman-teman butuh media yang lebih besar atau pot yang lebih besar. Sebentar saya ambilkan contohnya. Ya, jadi Pak Edi dan teman-teman seluruh Indonesia, teman-teman bisa menggunakan pot yang lebih besar. Tidak harus dari paralon ya, teman-teman. Tapi menggunakan pot yang lebih besar
dibandingkan cup dari plastik. Ya. Kenapa kita gunakan pot yang lebih besar? Karena kita berharap kita bisa menanam tanaman yang lebih besar, lebih tinggi. Kita bisa nanam padi, kita bisa nanam tomat, kita bisa nanam timun, sehingga ketika ditanamin tanaman yang lebih besar, ini tidak roboh. Yeah. Ya. Nah, caranya adalah teman-teman, kalau saya buat ini dari paralon 4 inci. Yeah. Tapi teman-teman nanti bisa menggunakan pot plastik dari bekas makanan gitu ya, dari bekas sosis, dari bekas apapun itu untuk digunakan menjadi pot tanam selain menanam kangkung. Gitu ya. Ukuran bebas ya Pak Juli ya? Teman-teman ingin mencoba, bawahnya ini dibolongin, samping kiri, samping kanan juga dibolongin. Bolongannya cukup 2-3 jari saja kedalamannya. Kemudian di urutannya arangnya dimasukkan dulu. Ini arang kayu, bisa juga arang batok. Dimasukkan di susunan awal. Kemudian teman-teman butuh kain gitu ya. Ini kain. Contohnya saya contohkan, simulasikan pakai kertas tisu. Ini potong kain bekas, ditutupin arangnya. Kemudian masukkan tanah di atasnya. Jadi arang dilapisin kain, atasnya dikasih tanah. Jadi seperti ini. Ya, atasnya tanah. Nah, ketika medianya sudah tanah, itu kita bisa menanam apapun Pak Edi. Jadi banyak tanaman sudah bisa ditanam di media tanah. Dengan catatan, jadi Pak Edi dan teman-teman seluruh Indonesia bisa menanam timun, bisa menanam sawi, bisa menanam apapun tanaman hortikultura yang tidak terlalu besar tentunya ya. Itu ketika memang atasnya tanah. Nah, teman-teman juga harus mengetahui karakter dari tanaman yang kita tanam. Nah, kalau ini cabai rawit itu tidak suka tanah yang terlalu becek. Jadi memang yang terendam ini hanya bagian arangnya saja, Pak Edi. Yeah. Kemudian kita lihat untuk tanaman marasi, ini tanaman hias, tanaman hutan, ini juga tidak suka tanah yang becek. Jadi yang terendam juga hanya bagian arangnya saja. Ya, ini lagi berbunga. Ini buahnya ketika kita makan, ini nanti rasanya manis gitu ya, rasanya manis bisa ya. Nah, tetapi untuk menanam padi, Pak Edi dan teman-teman seluruh Indonesia itu tanahnya itu boleh terendam, sehingga tanahnya memang lebih lembab, lebih becek, karena karakter padi memang seperti itu. Nah, ketika kita tanam stroberi, Pak Edi, dia juga tidak boleh terlalu becek. Jadi yang terendam hanya arangnya saja, seperti itu. Kita lanjutkan untuk ikannya tadi, ikan hias bisa dilakukan. Kemudian cabai bisa ditanam juga dengan model penanaman pakai medianya arang, kain, dan tanah. Stroberi bisa. Kemudian tanaman marasi juga bisa. Nah, ketika kita lihat, teman-teman, nanti mungkin dijelaskan adik-adik juga, saya singgung sekilas, tanaman kangkung itu bisa ditanam juga dari biji. Ini kita tanam 2 hari yang lalu sudah tumbuh tambahnya gitu ya, mudah-mudahan terlihat di kamera. Ya. Nah, untuk pemberian pakan itu 2 kali sehari bisa, 3 kali juga bisa. Kemudian tanaman yang lain, variasinya ketika ibu-ibu, teman-teman semua, seluruh Indonesia mau menanam tanaman lain, itu juga bisa dengan model pot seperti ini, supaya yang perlu diingat, akarnya itu suka terendam atau tidak. Jadi teman-teman bisa mengembangkan apakah memang tertarik untuk ikannya untuk konsumsi, ataukah tertarik ikannya untuk ikan hias, apakah tertarik untuk menanam tanaman hias di atasnya.
tinggal teman-teman yang Iya, iya. yang dibutuhkan ke arah sana. Baik. Nah, yang ini ikan tembakang gitu ya, ikan tambakan. Bahasa Indonesia tambakan, kalau bahasa Sumateranya tembakang. Nanti ikut Kalau mau ini. kita serve juga Iya. boleh. Ya. Pak Juli, mohon maaf, suaranya hilang Pak Juli. Termute sepertinya Pak Juli. Pak Juli. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu ya supaya Pak Juli bisa bisa membuka kembali jalur suaranya dan kita bisa mendengar lagi penjelasan beliau berkaitan dengan Budik Damber ini, dan ternyata kita lihat dari video Halo, tadi. tes. Ya, oke. Halo, Sip Pak Juli, sudah keluar lagi suaranya. Siap. halo, Oke Pak Juli. Ya, halo Pak, sudah. halo. Tes Ya, 1. Pak Juli unmute dah. sudah. Baik Pak Juli, sudah bisa terdengar suaranya dan kita bisa lanjut lagi ya, karena tadi ada yang menarik ya Bapak Ibu ya, dan adik-adik Ya, semuanya. ya kita Nggak cuman tadi sempat kangkung. terpotong, mohon maaf, kita lihat. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat ikan tambakan. Jadi Bapak Ibu, coba kita lihat. Jadi selain lele, teman-teman tadi sudah melihat ikan gabus. Ikan gabus bisa dari kecil, bisa yang langsung sudah besar. Nah, ketika memang dari kecil, ikan gabusnya tentu lebih lama tumbuhnya dibandingkan ikan lele. Jadi ikan gabus itu memang kalau di kolam dari ukuran 5 sampai 7 cm itu butuh 6 bulan kalau di kolam. Nah, kalau di ember lebih lama lagi, 8 bulan sampai 12. Iya. Baik. Ini model ini, Pak Edi dan teman-teman semuanya, model budidaya ikan di dalam ember, itu sudah kita uji coba di tengah laut untuk penanaman sayuran di tengah laut. Jadi rumah-rumah nelayan di tengah laut itu biasanya tidak bisa menghasilkan sayuran, tidak bisa menanam sayuran, tetapi ketika ember ini kita bawa, kita letakkan di rumah di tengah laut, tetap bisa melihara ikan dan tetap bisa melihara. Baik Bapak Ibu, kita masih agak kendala lagi ya, menemui kendala kembali dengan Pak Juli. Gitu. Nggak ada suaranya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersama dengan beliau. Di laut nggak dimakan, tetapi yang penting Pak Juli, waktunya 5 menit lagi ya. Di laut, di tengah laut. Nah, teman-teman, untuk ikan tambakan yang sedang saya tunjukkan ini ikan tambakan. Nggak ada suaranya. Iya, jadi ini ikan tambakan Bapak Ibu. Kalau di Kalimantan sepertinya banyak. Ya, sepertinya banyak. Ini ikan tambakan. Oke, saya percepat. Bapak Ibu, yang ini ikan patin. Ini ikan patin. Mudah-mudahan gambarnya masih muncul masih muncul, Bunda. Ini Bapak Ibu, ini kulkas hidup ikan patin. Ikan patin. Gambarnya masih muncul. Terakhir kita lihat ikan betok. Kita lihat ikan betok. Ini di ujung. Bapak Ibu, ini kulkas hidup ikan patin. Ya. Nah, ikan betok ini juga banyak di Kalimantan. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ketika ke pasar, ikan betok ini bisa mati suaranya. Ember. Jadi Bapak Ibu, ikan betok ini pertumbuhannya lambat.
Jadi Bapak Ibu bisa pelihara dari kecil, tetapi pertumbuhannya lambat. Tetapi ketika teman-teman tidak mau lama menunggu dia besar, pilih saja ikan yang sudah besar terus disimpan di dalam ember. Seperti itu. Saya pikir untuk keliling lapangannya cukup. Mungkin ada pertanyaan, walaupun agak delay, nanti bisa kita diskusi. Seperti itu Pak Edi, mohon maaf karena memang di Zoom saya tidak terdengar suara dari Balikpapan. Saya kembalikan ke Pak Edi. Tapi akan dia ember, tapi juga sudah bisa ditanam padi, bahkan juga tanaman hias juga sudah bisa ya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tadi Pak Juli Nursandi adalah pencetus budik damber atau budidaya ikan dan kangkung di dalam ember ya. Itu beliau sudah menyampaikan sebuah topik yaitu inspirasi terciptanya budik damber tadi itu kenapa gitu ya, sampai kemudian beliau juga memberikan gambaran tentang kepada kita semuanya berkaitan dengan pengembangan penelitian yang beliau lakukan di next project ya, dari kangkung kemudian naik ke padi sampai kemudian juga akhirnya bisa menanam atau bisa membudidayakan tanaman hias. Bahkan ikannya pun juga sudah bisa berkembang lagi gitu, tidak hanya sekedar ikan lele, tapi juga bisa ikan patin, ikan gabus, dan ikan-ikan yang memang memiliki ketahanan yang bagus untuk di kadar air yang rendah oksigen. Nah, ini bisa dicoba nih ya untuk Bapak Ibu, teman-teman sesama pengajar begitu ya, untuk bisa juga mulai mengajak anak muridnya ataupun anak-anak di rumah bisa melakukan proyek-proyek yang lain, tidak hanya budidaya lele atau kangkung, maksud saya budidaya lele dan kangkung, tapi juga budidaya misalnya ikan gabus dengan dengan padi, atau misalnya ikan patin dengan apa begitu ya. Oke. Ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat ya, sudah kita buka ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu berkaitan dengan penjelasan dari Pak Juli tadi. Jangan lupa untuk formatnya ini supaya nanti nggak ketimpa ataupun yang lain-lain. Format yang diharapkan bisa disepakati bersama untuk pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan menggunakan kolom chat dengan format nama, tanda pagar, asal kota atau instansi, pagar, narasumber.
Eh, saya mau share screen dulu ya. Nah, saya terlihat share screen-nya. Ya, silakan Gafri, sudah bisa dimulai, terlihat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafaril Trinafis. Saya adalah siswa kelas 7 Abbas Bafirnas, SMP Islamic Global School Balikpapan. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan proyek Bulik Amber. Para audiens sudah tahu kan apa itu kepanjangan dari proyek Bulik Amber? Ya, betul sekali. Proyek Bulik Amber adalah budidaya lele dan kangkung dalam ember. Apakah itu proyek Bulik Amber? Proyek Bulik Amber adalah suatu proyek yang diberikan oleh SMP GS kepada siswa-siswa kelas 7 selama masa pembelajaran di masa pandemi. Waktu pelaksanaan proyek ini adalah selama kurang lebih 4 bulan. Dalam proyek ini, siswa kelas 7 membudidayakan ikan lele dan sayur kangkung. Proyek ini diwajibkan bagi semua siswa SMP GS. Dan karena waktu pelaksanaannya dari masa pandemi, maka tempat pelaksanaannya adalah di rumah masing-masing. Berikut ini adalah video tutorial tentang proses pelaksanaan proyek Bulik Amber. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah. Pandemi kita belajar teman-teman. Selama di rumah kita diberi satu proyek yang namanya Bulik Amber. Amber bukan sekedar nama loh teman-teman. Bulik Amber artinya budidaya ember. Nah ini teman-teman, mini garden di rumah saya. Ini adalah ayah saya. Nah, yang ini adalah proyek Bulik Amber saya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proyek Bulik Amber saya. Proyek Bulik Amber itu siswa ditugaskan untuk menanam kangkung dan beternak lele. Dari sekolah, kami sudah mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan, seperti bak, pakan lele, bibit kangkung, gelas plastik, tisu, arang, jaring ikan, ember kecil,
dan ikan lele. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menanam kangkung. Pertama, lubangi gelas plastik di bagian bawah dan sampingnya. Lalu, beri arang sekitar 1/3 dari gelas. Setelah itu, beri tisu di atas arang dan beri bibit kangkung di atas tisu. Yang terakhir, masukkan ke dalam bak berisi air. 4 pekan lalu, kangkung ini masih berupa biji. Setelah 4 pekan, yuk kita ukur berapa tingginya. Ternyata tingginya sudah 30 cm lebih, teman-teman. Setiap hari, pertumbuhan kangkung ini saya catat sehingga saya dapat mengetahui pertumbuhan setiap harinya. Nah, itu tadi teman-teman, cara menanam kangkung. Selanjutnya, teman-teman perlu tahu, bak ini juga bisa digunakan untuk peternak lele. Yuk kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Di dalam sini ada 25 ekor lele. Nah, kebetulan hari ini waktunya untuk mengganti airnya. Yuk kita ganti. Air ini akan kita buang. Tapi jangan semuanya, teman-teman. Sisakan 1/3 dari bak. Kita pindahin dulu ya teman-teman ikannya, sambil kita hitung lalu kita ukur pertumbuhannya. Teman-teman, 4 pekan lalu panjang ikan ini hanya 5 cm. Setelah 4 pekan, panjangnya sudah mencapai 13 cm, teman-teman. Setiap 5 hari sekali, kita ukur dan kita catat pertumbuhan ikan lele di lembar pantau pertumbuhan. Setelah ini, kita pindahkan ikannya, lalu kita tambah airnya. Lalu kita kembalikan kangkungan di atas ember. Nah, teman-teman, dengan proyek Bule Kamber ini, kita bisa menanam kangkung dan beternak lele dalam satu tempat. Jadi, nanti kita bisa panen sayur kangkung dan ikan lele sekaligus. Keren kan, teman-teman? Sampai jumpa saat panen. Wassalamualaikum. Dah. Demikian video tentang tutorial pelaksanaan proyek Bule Kamber. Sekarang saya akan menjelaskan tentang berbagai manfaat yang saya dan teman-teman saya rasakan selama proyek Bule Kamber. Salah satunya adalah dapat mengasah kemampuan life skill.
terutama ketika menanam, memanen, dan juga memasak. Bisa juga menjadi lebih disiplin, karena harus memberi makan lele dan mengukur pertumbuhan kangkung. Lebih teliti, karena harus melakukan pengukuran pertumbuhan lele dan kangkung. Lebih bertanggung jawab, karena harus memberi makan lele dan menguras air lele. Lebih kreatif ketika membuat video tentang proses panen kangkung dan pemanenan lele. Saya menjadi lebih sabar, belajar bersyukur, menyelesaikan masalah, tidak mudah menyerah, bisa menanam kangkung, dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Adalah biji kangkung yang hilang. Ketika awal memanen, biji kangkung yang saya tanam hilang karena dimakan oleh binatang malam. Ide saya untuk mengatasinya adalah dengan cara menutup gelas tempat kangkung tumbuh dengan plastik yang sudah dilubangi. Pengalaman lainnya adalah ketika lele banyak yang mati karena kesalahan. Kami untuk mengatasinya adalah dengan mengganti pakan dengan makanan yang lebih cepat. Selain pengalaman-pengalaman tidak mengenakan, ada juga loh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ketika panen, saya merasa senang dan bangga karena dapat merawat kangkung hingga tumbuh besar, terutama ketika panen yang kedua, karena hasil panennya lebih banyak dibanding hasil panen yang lain. Pengalaman menyenangkan lainnya adalah ketika saya melihat kangkung saya berbunga. Waktu itu, saya juga baru tahu loh bahwa kangkung itu bisa berbunga. Berikut ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari Project Bule Kamber. Oke, baiklah. Terima kasih untuk paparan dari narasumber kita yang kedua ya. Ketika memanen Oke, kita kangkung, bisa boleh berikan aplaus sekolah yang sangat memberikan meriah tugas untuk nih. memasak berbagai macam masakan yang berbahan dasar dari kangkung. Serta ketika memanen lele, sekolah juga hasil dari panennya itu dijadikan abon lele. Untuk detail-detail dari produk yang dihasilkan dari Bule Kamber akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah dan Horijah. Demikian presentasi tentang proses pelaksanaan proyek Bule Kamber. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para audiens sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Untuk Ananda Ghaffari Al-Gadinavits ya. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa tentang bagaimana proses proyek Bule Kamber dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu udah bisa lihat tadi ya penjelasan dari pembicara kita yang kedua nih. Ini masih kelas 7 loh. Udah apa namanya? Udah oke banget tuh gimana ngebawain sebuah presentasi begitu ya, dan bisa menjelaskan dengan gamblang tentang proses
Kalau ya. Oke, kita akan menuju ke pemateri yang ketiga. Pemateri yang ketiga ini adalah seorang siswi juga di IGS ya, kelas 7. Bernama lengkap Aishi Lailatul Naila. Nah, kalau tadi Gofari menjelaskan tentang proses proyek Bule Kamber dari awal sampai akhir, sekarang Aishi akan memberikan ataupun memberikan gambaran kepada kita tentang produk kangkung itu sendiri begitu ya. Seperti apa sih gitu ya gambarannya tentang kangkung hasil budidaya sendiri itu, budidaya di dalam ember ya, dan apakah rasanya ataupun mungkin bentuknya dan lain-lain itu sama aja dengan kangkung yang sering kita lihat yang dipetik dari dari kolam begitu ya. Nah, ini tugas IC nih untuk bisa meyakinkan kita bahwa produk ataupun hasil panen dari kangkung yang dibudidayakan di dalam ember itu tidak kalah lezatnya dan juga tidak kalah gizinya dengan yang di kolam ya. Oke, IC dipersilahkan untuk membuka mic-nya dan bisa menyapa seluruh peserta yang hadir dalam webinar nasional ini, dan silakan waktunya juga sama, kurang lebih sekitar 7 menit ya, hampir 10 menit lah ya. Silakan IC. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Lailatul Naila, biasa dipanggil Aisyah. Saya dari kelas 7 Maryam Al-Astur Labi, SMP Islamic Global School Balikpapan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gafri. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang produk kangkung yang telah dibuat oleh saya dan teman-teman. Tapi sebelumnya, yuk kita ketahui bersama kandungan dan manfaat dari kangkung. Kangkung adalah tanaman yang mudah tumbuh, cepat panen, mudah ditanam, mudah tumbuh, dan cepat panen. Kandungan pada kangkung ternyata juga banyak loh, yaitu ada zat besi, protein, vitamin C, vitamin B1, vitamin A, lemak, karbohidrat, dan kalsium. Kangkung juga bermanfaat untuk menjadi obat susah tidur, mencegah sariawan, mengurangi kolesterol, mencegah sembelit, dan mencegah diabetes. Ternyata, kangkung dapat dipanen berkali-kali. Ada teman saya yang memanen 3 kali. Ada juga yang 4 kali. Saya pribadi memanen kangkung 4 kali. Cara memanen kangkung agar dapat dipanen berkali-kali adalah misalkan sekitar 5-10 cm agar dapat tumbuh lagi. Setelah memanen kangkung, kami mengolahnya menjadi produk kuliner. Saya mengolahnya menjadi ote-ote kangkung. Mari kita tonton videonya bersama. Ini adalah video memasak ote-ote milik saya. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya, yaitu wortel, jamban, kangkung, terigu, lada, garam, dan susu. Pertama, campur tepung terigu,
Lalu ambil adonan dengan sendok sayur. Masukkan adonan ke minyak yang sudah dipanaskan tadi. Goreng sisa semua adonannya. Ote-ote siap disantap, bisa dengan keju leleh maupun salad. Nah, itu tadi video ote-ote milik saya. Nah, ini adalah produk kangkung, produk yang dihasilkan oleh teman-teman saya. Daniel, Haira, Ataya, dan Fatir mengolah kangkung menjadi tumis. Gafri dan Najla mengolahnya menjadi mie kangkung. Nah, ada satu teman saya yang mengolah kangkung dengan cara yang unik, yaitu Duta. Duta mengolah kangkung menjadi puding. Khadijah membuat bakwan kangkung. Cake. Rana membuat gado-gado siram. Fahri memasak kangkung crispy. Dan masih banyak lagi produk kuliner yang dihasilkan teman-teman saya yang lain. Saat memasak produk olahan kangkung, saya sangat senang karena kangkung yang selama ini saya rawat bisa saya panen. Selain itu, ini pertama kalinya saya memasak ote-ote. Dan yang saya tahu, kangkung hanya bisa dimasak tumis. Saat memasak produk olahan kangkung, kami juga diberi kebebasan untuk memilih menu yang akan dimasak. Alhamdulillah, ternyata mengolah kangkung itu mudah dan menyenangkan loh. Itulah sedikit pengalaman saya dan teman-teman memasak masakan berbahan dasar kangkung. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara membuat abon yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hodi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Untuk Aisyah, ya, terima kasih banyak buat presentasinya juga canggih. Dan Aisyah sudah memberikan gambaran kepada kita, ya, kepada kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya, bagaimana hasil panen kangkung itu bisa diolah menjadi sayuran, bahkan juga macam-macam lah ya hasil kreasi anak-anak itu sendiri ya. Dan katanya sih dari sisi rasa tidak jauh berbeda dengan yang biasa dipanen di kolam. Nah, jadi sekarang sudah terbukti kan bahwa budidaya kangkung yang berbarengan juga dengan budidaya lele yang dilakukan oleh teman-teman di IGS itu layak dikonsumsi. Dan kita masih menunggu nih kabar terbaru dari IGS, apakah sudah layak juga untuk kemudian menjadi selain dikonsumsi juga layak untuk bernilai ekonomi begitu ya. Kita masih akan tunggu karena kan biasanya di IGS itu ada yang namanya business day. Nah, di situ anak-anak akan menjual hasil-hasil panen mereka dan nanti ada perputaran uang nih yang bisa dinikmati langsung oleh siswa-siswa IGS juga begitu ya. Nanti mungkin Bu Wilda di sesinya beliau akan juga menyinggung tentang business day ini sendiri seperti apa begitu ya. Nah, Aisyah sudah memberikan gambaran kepada kita tentang produk kangkung itu bisa diolah apa saja dan ternyata anak-anak juga sudah bisa masak sendiri ceritanya gitu ya. Dan melihat hasilnya kayaknya yummy gitu ya. Jadi semangat yang belum sempat mencoba atau masih ragu-ragu untuk mencoba bule kamber atau budik damber, silakan setelah webinar ini bisa langsung mencoba ya. Oke, kita akan menuju ke Khadijah yang juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana sekarang lele itu bisa dikelola juga menjadi makanan tambahan begitu ya, menjadi abon begitu ya. Oke,
Khadijah, dipersilakan untuk membuka mic-nya atau meng-unmute ya. Khadijah Rahmadian Triseno akan memaparkan tentang produk abon lele. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam. Yang mana Kak? Yang Fikri tadi Kak? Dia bilang bukankah yang di dokumen sama? Dia bilang novelnya apa gitu? Yang difotokan tadi itu dokumen. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, perkenalkan, saya Khadijah Rahmadian Triseno dari kelas 7 Maryam Al-Asulabi, SMP IJS Balikpapan. Kalau tadi, teman saya Ais telah menceritakan berbagai produk olahan kangkung yang telah dibuat oleh teman-teman. Sekarang, saya akan menyampaikan bagaimana cara kami membuat produk olahan dari daging lele, yaitu abon lele. Tapi sebelumnya, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya saat pertama kali mendapatkan proyek Bule Kambar. Pertama kali mendengar adanya proyek Bule Kambar, saya merasa senang sekaligus kaget. Karena ini adalah kali pertama saya Oke. Ya,
Jadi ini sekarang kita lagi menyimak ya penjelasan Hodi berkaitan dengan bagaimana lele yang sudah dipanen itu bisa dimanfaatkan dan juga bisa diolah menjadi beberapa macam begitulah ya produk-produk makanan. Kita masih agak sedikit terkendala untuk bisa bersama dengan Khadijah lagi ya, tapi Khadi sedang berupaya sih untuk bisa kembali join begitu. Dan ternyata lele itu ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ternyata ikan lele itu mengandung banyak sekali manfaatnya. Ada bisa membantu perkembangan otak janin, kemudian juga rendah merkuri, meningkatkan kesehatan tulang, sumber protein juga ya. Dan saya termasuk salah satu yang sempat ya menjadi inilah ya, membuktikan bahwa kandungan lele termasuk ikan gabus ya, itu ternyata memang bermanfaat sekali untuk mempercepat pemulihan ketika misalkan badan kita atau tubuh kita baru saja misalkan dioperasi atau dibedah begitu ya. Nah, ternyata dengan banyak mengkonsumsi ikan lele ataupun juga ikan gabus itu luka yang ditimbulkan itu bisa lebih cepat pulihnya ya. Oke, baik. Silakan Khodi, bisa dilanjutkan. Ya. Oke, Khodi sudah bisa sudah bisa menyelesaikan barangkali ya untuk presentasinya ya. Oke, jadi mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran ya untuk kita bagi teman-teman. Oke, kita masih akan menyaksikan lagi penjelasan teman-teman dari IGS berkaitan dengan proyek ini. Bisa dilihat di deskripsi. Assalamualaikum, saya Najla dan saya Keke. Kami dari SMP Islamic Global School. Di video ini kami akan membuat abon ikan lele. Ikan yang kami gunakan adalah ikan lele hasil dari proyek Bule Kambar. Buat teman-teman yang penasaran apa itu Bule Kambar, link videonya bisa dilihat di deskripsi. Buat teman-teman yang sudah panen hasil Bule Kambarnya, yuk kita mulai masak. Pertama-tama, bersihkan ikan lele. Buang isi perutnya, potong ekor dan sirip ikan. Gunakan gunting agar lebih mudah. Potong jeruk nipis untuk perasan marinasi ikan lele. Baluri ikan lele dengan air jeruk nipis. Ratakan ke seluruh ikan lele. Dan diamkan selama 15 menit. Nyalakan kompor untuk memanaskan kukusan. Pindahkan ikan lele yang telah didiamkan ke dalam kukusan. Jangan lupa untuk menutup kukusannya ya. Selagi menunggu ikan matang, mari kita persiapkan bumbu halusnya. Gunakan blender agar bumbu lebih cepat halus. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemiri, dan bubuk ketumbar, lengkuas, kunyit dan jahe. Tuangkan minyak goreng dan tambahkan sedikit air.
Pastikan blender tertutup dengan rapat. Gunakan kecepatan yang sesuai. Bumbu sudah terlihat halus, matikan blender. Sekarang kita pilih daging ikannya ya. Oh iya, ikan lele yang sudah matang harus didinginkan terlebih dahulu. Kupas kulitnya, kemudian pisahkan daging dari tulangnya. Dapat menggunakan garpu atau dengan tangan. Masukkan daging ikan lele yang sudah dipilah ke dalam satu wadah. Sekarang kita masak bumbunya. Panaskan wajan. Tuangkan minyak. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Gunakan sendok atau pengaduk untuk mengeluarkan sisa bumbu dari blender. Aduk bumbu. Masukkan batang serai, daun salam, dan daun jeruk. Tuangkan santan yang sudah disiapkan. Tambahkan 2 sendok teh gula dan 2 sendok teh garam. Masukkan gula merah dan aduk-aduk hingga wangi. Nah, kalau sudah wangi, artinya bumbu sudah mulai matang. Dan daging ikan lele bisa dicampurkan ke dalam bumbu. Aduk perlahan hingga bumbu benar-benar tercampur merata dengan daging ikan lele. Gunakan api sedang dan terus aduk perlahan hingga bumbu menyusut. Gumpalan daging ikan lele akan semakin kering dan mengecil. Kalau sudah benar-benar kering dan kecoklatan, artinya abon sudah matang. Matikan kompor dan abon siap disajikan. Oh iya, dinginkan dahulu sebelum disimpan ke dalam wadah kedap udara ya. Itu tadi proses pembuatan abon ikan lele. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu, karena teman saya Hodi terkendala jaringan sehingga tidak bisa melanjutkan presentasi. Jadi, saya akan mengambil alih untuk menjelaskan mengenai produk abon lele yang telah saya dan teman-teman buat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan membuat abon lele? Ini adalah beberapa produk abon lele yang telah kami buat. Produk ini juga dilombakan loh
abon lele yang terenak dan terlezat yang menjadi pemenangnya. Dan alhamdulillah abon lele buatan Hodi yang terpilih menjadi juaranya. Wah, selamat ya Hodi. Selain itu, ada juga lomba membuat label dan kemasan produk abon lele terbaik. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan membuat abon lele? Selamat ya Kay. Ini adalah beberapa produk abon lele yang telah kami buat. Hodi produk ini juga dilombakan loh, abon lele yang terenak dan terlezat yang menjadi pemenangnya. Dan alhamdulillah abon lele buatan Hodi yang terpilih menjadi juaranya. Wah, selamat ya Hodi. Selain itu, ada juga lomba membuat label dan kemasan produk abon lele terbaik. Kali ini yang menjadi juaranya adalah teman saya Keke. Selamat ya Kay. Dan dari proyek Bule Kambar ini, Hodi terinspirasi untuk mengembangkan usaha abon lele dan ketahanan pangan dan ketahanan pangan. Karena produk ini awet dan tahan lama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisy, terima kasih ya, canggih juga presentasinya. Selanjutnya, meskipun Hodi lagi bagaimana ada cara sedikit sekolah kendala kami ya di membuat strategi jaringan produktif yang di masa intinya memang Hodi pandemi akan dan menyampaikan langsung ya bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, cara adik-adik blended semuanya tentang activity bagaimana produk insya olahan Allah akan dari disampaikan lele itu oleh sendiri. Pak Tadi Sudi. sudah lihat ya seperti Terima apa. kasih atas Bahwa perhatiannya. ternyata abon Sekian dari lelenya saya. juga Wassalamualaikum tidak warahmatullahi lezatnya, wabarakatuh. kemudian juga bisa diolah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisy, terima kasih ya, canggih juga presentasinya. Tadi pagi meskipun Hodi lagi ada sedikit kendala ya di jaringan yang tadinya memang Hodi akan menyampaikan langsung ya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya tentang bagaimana produk olahan dari lele itu sendiri. Tadi sudah lihat ya seperti apa, bahwa ternyata abon lelenya juga tidak kalah lezatnya, kemudian juga bisa diolahnya dalam bentuk yang lain. Dan tahukah teman-teman dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar ini bisa menjadi tadi pagi saya itu modal bagi dikirimin teman-teman tuh ataupun juga bagi adik-adik biasalah yang chat masih dari kebingungan teman-teman gitu ya, di masa yang pandemi ternyata udah sekarang ini mau memproduksi ngapain abon gitu lele. kan. Harganya Itu tadi ternyata kita terjangkau bisa dan produktif saya loh yakin itu bisa menghasilkan menjadi pelecut semangat juga. Ada yang menjual makanan olahan dengan dari harga hasil budidaya Rp20.000 per lele ataupun 80 kangkung gram. ataupun 80 gram berarti kan enggak yang lainnya sampai yang tadi dicontohkan oleh 1 Pak kilo Juli ya. karena beliau tidak hanya Oke, jadi ini bisa tidak lagi menjadi sekedar modal bagi membudidayakan teman-teman lele dan ataupun kangkung, juga tapi bagi sudah bisa adik-adik ya berkembang juga yang memasangkan masih antara kebingungan gitu ya di ikan masa pandemi yang sekarang lain ini mau juga ngapain dengan gitu tanaman kan. yang lain, contohnya adalah Itu padi tadi ternyata kita bisa produktif begitu loh ya. menghasilkan Oke, nah, apa namanya so kita juga akan makanan olahan dari mendengar hasil juga budidaya sedia dari Bu lele Wilda, ataupun Direktur kangkung IGS akan ataupun langsung berbicara bersama kita yang untuk lainnya sharing yang tadi karena dicontohkan sharing oleh is Pak caring, Juli ya, karena beliau tidak hanya gitu ya, tidak lagi sekedar membudidayakan lele dan kangkung, tapi sudah bisa berkembang juga memasangkan antara ikan semuanya, yang lain sehingga juga dengan tanaman yang lain, contohnya adalah padi tadi, ternyata bisa begitu ya. Oke, nah sebagai gantinya kita juga akan mendatangkan langsung Menteri Pendidikan. Sedianya tadi Bu Wilda, IGS, Direktur IGS akan langsung berbicara Menteri bersama kita IGS untuk sharing, akan sharing langsung bersama dan kita untuk memaparkan tentang bagaimana strategi merancang dan berbagi itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Namun karena kendala jaringan seperti serentak dialami oleh kami semuanya, Bapak Sugi sudah bersama dan kita mengalami kesulitan untuk bisa bergabung di virtual room ini. Dan sebagai gantinya kita akan mendatangkan langsung Menteri Pendidikan IGS, tapi Menteri Pendidikan IGS akan langsung bersama dan kita untuk memaparkan tentang bagaimana strategi merancang proyek di YouTube juga produktif tuh untuk di kanal YouTube barangkali yang gitu ya, di masa kendala di pandemi sini ini. gitu ya, karena Bapak Sugi sudah bersama saya dengan lihat kita. ramai Pak sekali Sugi, itu. dipersilahkan. Masya Allah. Jadi kami mewakili Baik, Mas Edi. lembaga. Assalamualaikum Mohon maaf warahmatullahi yang wabarakatuh. sebesar-besarnya kepada seluruh Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang luar ini posisi Bu biasa Wilda ini yang dengan tercatat Khadijah masih terpisah dari standby ruangan di kami. layar
Ternyata memang dengan berbagai cara telah kita upayakan. Iya, di YouTube juga tuh ramai Sugi. Hampir seluruh Di kanal YouTube barangkali karena sehingga kendala di sini gitu ya, karena bisa ke YouTube dan saya lihat ramai sekali tuh. Ya, lagi pada weekendan Pak jaringannya Pak. kami mewakili mungkin berikutnya nggak usah hari Sabtu kali Pak ya. Hari Kamis aja kayaknya. Hari Rabu gitu ya. webinar. Hari Kamis manis pokoknya itu punya EJS. Ini posisi Bu Mohon Wilda izin saya dengan menggantikan Bu Khadijah Wilda terpisah karena dari ruangan kebetulan, kami. Ternyata laptop memang yang dengan ini berbagai ya, cara telah belum kita terkeluar upayakan dari karena Zoom. jaringan hampir Dan seluruh alhamdulillah, provider di Balikpapan saya perkenalkan drop diri, gitu nama ya, saya sehingga Sugianto, saya tidak kepala bisa litbang di berhasil masuk. Islamic Global School. Jadi Ya, lagi pada weekendan Pak jaringannya Iya, Pak. mungkin ya. Mungkin berikutnya nggak usah hari Sabtu kali Pak ya. Hari Kamis Webinarnya aja hari kayaknya. Rabu gitu ya. Hari Kamis manis pokoknya itu punya EJS. Mohon izin saya menggantikan Bu Wilda karena baik, mudah-mudahan kebetulan, pengalaman kami yang laptop telah kami yang ini laksanakan ya, selama belum terkeluar 6 bulan dari ya, 6 bulan dari semester Zoom. 1. Dan Bahkan alhamdulillah sebetulnya sebelum itu ya, saya kita perkenalkan sudah diri, 9 nama bulan saya kerja di rumah. Sugianto, saya kepala Kita akan litbang share di bagaimana caranya Islamic Global School. Jadi bersama teman-teman sesuai bagaimana judul ya, bagaimana strategi termasuk dengan Bu Wilda merancang ya sebagai direktur sekolah kegiatan merancang produktif di bagaimana rumah. mensiasati Baik, itu yang akan kita berbagai coba share, mudah-mudahan nanti strategi mengajar bermanfaat dalam masa bagi pandemi. semua ya. Baik, mudah-mudahan Baik, pengalaman teman-teman kami peserta yang webinar, telah kami laksanakan luar selama biasa hari ini, 6 bulan ya, tantangan 6 tapi bulan tetap ke semangat semester gitu 1. ya. Bahkan sebetulnya sebelum Pandemi itu ya, kita sudah ini 9 yang bulan menjadi belajar catatan di kita rumah. bersama Kita akan bahwa share bagaimana sebagai caranya seorang pendidik ya, karena sesuai judul yang ya, hadir di sini bagaimana kayaknya ada strategi pendidik, ada orang tua, merancang ada mahasiswa, ada masyarakat kegiatan umum. produktif di Nah, rumah. mudah-mudahan di sesi terakhir Baik, ini itu adalah yang akan bagaimana kita terutama untuk para coba guru share, dan orang mudah-mudahan tua nanti itu men-setting bermanfaat bagi semua ya. kegiatan produktif di Baik, rumah di masa teman-teman pandemi, peserta tapi webinar, bagaimana cara mengkaitkan luar dengan biasa hari ini tantangan materi-materi tapi atau tetap kurikulum semangat yang gitu ya. sudah ditetapkan oleh Pandemi dinas ini yang menjadi pendidikan. catatan kita bersama Ini, jadi bahwa kebanyakan sebagai kita seorang kebingungan dengan pendidik kondisi ya, seperti ini, karena tapi yang hadir di sini kita kayaknya ada sebagai pendidik, pendidik ada orang tidak tua, boleh ada putus mahasiswa, asa karena ada masyarakat kondisi umum. ini Nah, ya mudah-mudahan sudah di seperti sesi terakhir ini ya. adalah bagaimana Pandemi terutama COVID untuk ini para sudah guru dan berjalan. orang tua itu Tidak bisa lagi kita menanyakan kenapa ini kegiatan terjadi, produktif di rumah di tapi masa pandemi, tapi bagaimana cara kita mengkaitkan menyiasati dengan dan mengantisipasi kondisi ini. materi-materi atau Karena kurikulum kalau yang sudah sampai ditetapkan oleh anak-anak kita tidak sekolah dinas dan pendidikan. tidak mendapatkan Ini, jadi kebanyakan apa kita namanya, kebingungan dengan kondisi strategi seperti ini, pembelajaran di rumah yang tapi baik, kita maka kita sebagai bisa pendidik bayangkan tidak boleh putus akan asa terjadi karena kondisi ini apa ya, lost ya sudah generasi seperti kali ya, ini ke depan ya. gitu ya. Pandemi Karena apa? COVID Karena ini kita sudah tidak tahu berjalan. sampai kapan pandemi ini Tidak berjalan. bisa lagi kita Ini menanyakan yang harus kita kenapa ini antisipasi. terjadi. Kalau di Tapi sekolah kami selalu berpikir bagaimana buruk, kita karena menyiasati dan terbaik itu mengantisipasi kondisi ini. sangat semua orang Karena bisa terima. kalau sampai Jadi kami sudah anak-anak kita membayangkan, tidak tapi sekolah, tidak berdoa untuk ya, itu ya. Kami dan selalu tidak berdoa bagaimana mendapatkan pandemi ini selesai apa sebulan 2 namanya, bulan ke depan. strategi pembelajaran di Tapi rumah yang baik, maka kami kita bisa selalu bayangkan mempersiapkan pandemi akan ini masih 5 terjadi tahun lagi. apa ya, lost Jadi, generasi kali ya harus ke begitu depan, mikirnya. gitu ya. Pandemi Karena ini apa? masih 5 Karena tahun kita tidak lagi tahu sampai anak-anak belajar kapan di rumah. pandemi ini berjalan. Pak, itu Ini yang harus nakut-nakuti kita enggak, antisipasi. ini persiapan, Kalau di namanya sekolah persiapan. kami selalu berpikir Tapi terbeluk kalau karena misalnya terbaik pandemi itu berhenti di sangat tahun semua ajaran orang baru, bisa terima. alhamdulillah sekali. Ya, kita Jadi selalu kami berdoa sudah dan membayangkan, berupaya, tapi makanya tidak berdoa untuk itu semuanya ya. harus Kami taat selalu pada berdoa protokol bagaimana kesehatan dan pandemi ini sebagainya. selesai Nah, sebulan 2 bulan ke depan. inilah yang menyebabkan kita Tapi akan membuat sebuah rencana-rencana kami selalu strategi mempersiapkan sekolah dan pandemi orang ini tua masih siswa 5 di tahun rumah lagi. dengan serius Oke. gitu. Jadi Jangan harus sampai begitu kita cuma mikirnya. mempersiapkan Pandemi ini untuk masih 6 5 bulan ke tahun depan. lagi anak-anak belajar di rumah. Masalahnya Pak, kalau itu 6 bulan ke depan nakut-nakuti pandemi enggak. belum Ini selesai, persiapan, itu menjadi namanya persoalan persiapan. besar. Kita Tapi kaget-kaget. kalau misalnya pandemi Tapi kalau misalnya kita sudah siap, berhenti di tahun ajaran anak-anak baru, bisa masuk alhamdulillah lagi ke sekali. sekolah, Ya, tidak kita ada selalu masalah. berdoa dan berupaya, Maka makanya ada ide-ide besar, semuanya harus taat karya-karya pada besar yang protokol sudah kita kesehatan buat dan di masa sebagainya. pandemi. Nah, Itu yang harus menjadi inilah semangat yang kita. menyebabkan Jadi kita bukan akan berdoa membuat pandemi sebuah supaya terus, rencana-rencana tidak. strategi Semua guru, sekolah dan orang orang tua tua dan siswa anak di rumah semuanya dengan sudah stres. serius gitu. Tapi bagaimana Jangan membuat sampai kita itu cuma harus gandengan mempersiapkan tangan untuk 6 antara bulan orang ke tua, depan. sekolah dan pemerintah. Masalahnya Nah, ini nanti kalau juga ada 6 masukan bulan untuk ke depan pemerintah. pandemi belum Oke? selesai, itu menjadi Itu persoalan ya, jadi besar. pembelajaran Kita berbasis kaget-kaget proyek gitu. itu yang akan Tapi kalau kita misalnya kita sudah sampaikan, siap, yaitu anak-anak bisa masuk pembelajaran lagi yang ke sekolah, tidak ada masalah. dikaitkan dengan Maka ada sebuah ide-ide proyek besar, karya-karya besar yang
yang sudah kita buat di masa pandemi. Yang dilaksanakan itu yang harus menjadi semangat kita. Jadi bukan berdoa pandemi. Biasanya proyek-proyek selama ini kebanyakan semua guru, orang tua dan anak semuanya sudah stres gitu ya. Gitu. Kemudian tapi bagaimana membuat itu harus gandengan tangan antara orang tua, sekolah dan pemerintah.
Nah, ini nanti juga ada proyek masukan yang diberikan kepada anak-anak. Oke. Nah, ini perlu Itu ya. Jadi sebuah, pembelajaran berbasis apa ya, proyek pemahaman yang akan bersama, kita kadang-kadang sampaikan. juga perlu pelatihan Itu juga ya pembelajaran tentunya, yang gitu. dikaitkan Baik, dengan lanjut. sebuah proyek produktif tentunya ya. Jadi yang Bapak Ibu dilaksanakan oleh peserta setiap siswa di rumah. webinar yang Ya. kami Biasanya hormati, proyek-proyek selama ini kebanyakan dilakukan pembuatan di sekolah, proyek tapi ini dilakukan di rumah. Seperti untuk apa? siswa ya, gitu ya. proyek produktif di Kemudian rumah mengaitkan itu sebetulnya kompetensi tidak dalam boleh juga setiap ngawur-ngawur materi amat ya, maksudnya pelajaran sembarangan proyek. gitu, asal dibuat. Ya, proyek yang Tapi diberikan sebetulnya kepada anak-anak. Nah, proyek ini perlu proyek produktif di sebuah rumah itu apa ya, pemahaman bersama. mudah-mudahan ya Kadang-kadang Bapak juga Ibu perlu sudah pelatihan membaca juga ya tentunya. gitu. apa namanya Baik, landasan lanjut. pembelajaran pada Jadi kondisi khusus. Bapak Ibu Itu ada peserta edaran menteri, webinar ya, yang ada kami edaran hormati, Mas Menteri Pendidikan, pembuatan proyek Pak Karim ya, untuk siswa ya, proyek produktif itu di rumah ada itu landasannya. sebetulnya Jadi nggak usah tidak khawatir boleh juga Bapak Ibu bahwa ngawur-ngawur amat ya, proyek-proyek maksudnya yang kita rencanakan sembarangan itu gitu, asal dibuat menyalahi ya. Tapi ketentuan sebetulnya Dinas Pendidikan proyek-proyek ya, dan produktif di kebudayaan. rumah Oke itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat mudah-mudahan ya di Bapak Ibu sudah membaca keputusan Menteri apa Pendidikan namanya, dan landasan Kebudayaan nomor pembelajaran pada 7/19 kondisi P khusus. garis-miring Itu ada 2020 edaran menteri, itu ada. ya, ada edaran Mas Menteri Pendidikan. Itu ya. Jadi kita lihat lanjut. Pak Karim ya. Itu ada landasannya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu bahwa proyek-proyek yang kita rencanakan itu menyalahi tujuan pelaksanaan ketentuan kurikulum Dinas pada Pendidikan kondisi yang ya, khusus dan itu kebudayaan. ada di dalam Oke ya. SK Menteri Jadi kalau tersebut. Bapak Jadi Ibu bisa pelaksanaan lihat di kurikulum pada kondisi khusus keputusan Menteri bertujuan Pendidikan untuk dan memberikan Kebudayaan nomor fleksibilitas 7 bagi 119 satuan garis pendidikan. miring P garis Ini miring yang perlu Bapak Ibu 2020 pegang. itu ada. Karena ini ada ketentuannya. Jadi Itu ya. Jadi ada kita lihat. Lanjut. fleksibilitas. Ini yang kata-kata ini harus kita pegang. Lanjut. Supaya kita nggak stres nih. Biasanya pelaksana pendidikan Oke, di sekolah stres. tujuan Kurikulumnya banyak, pelaksanaan